Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, ya kita bersama-sama lagi. Langsung saja lengkap hari ini empat sekawan. Kang Ahli, Kang Reza Indragiri Amriel, Kang hari puasa yang ke-7 ya Kang Karna ya. Kang Karna sini saya harus Marta. Ya kan? Istri saya memantau loh. Ini seiring perjalanan waktu episode, rambutnya makin berantakan. Kan ini istri saya suruh pakai ini biar selalu ingat ketemu. Tapi kelihatan lebih religius hari ini. Tentu Alhamdulillah. saja Kang Kopi, sahabat Bravo. Yang di episode sebelum ini Kang ya, beliau ngabuburit sore-sore itu Kang. Ya. Nah, ceritanya ngabuburit itu ngasil nggak kira-kira? Ya pasti nggak ada Kang Kopi dong. Orang belum waktu berbuka. Kenapa? Ngabuburit. Loh, orang tuh berbuka ya minum. Sebelum berbuka tuh dia belanja. Oh pas kalau gitu ya. Buat takjil. Buat takjil. Belanjanya itu coba cek pasar. Pasti mulainya dari 3:30. Banda asar itu udah laku. Pantesan kita kecolongan beliau. Anyway, pada hari ini 2 hari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendengarkan tuntutan JPU terhadap Dodi Prawira Negara, Linda Pinjustuti juga, Alice Anita juga terhadap Kastranto juga, dan Samsul Ma'arif Arif. Maka dijadwalkan hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 akan ada pembacaan tuntutan JPU terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa. Tapi kali ini kita membahas Si Arif kena berapa ya kemarin? Arif kenanya 18 tahun. Oh, Arif sama dengan Linda ya? Kelihatan gitu kan. Berarti yang tambah 2 tahun itu karena Dodi seorang polisi ya? Saya duga begitu, duga. Karena Dodi seorang polisi. Oke. Saya kira kita akan dalami mungkin soal tuntutan mungkin pada satu sesi yang tersendiri barangkali ya. Nah kita ngobrol-ngobrol yang kalau boleh nih, saya jadi sangat tertarik untuk bahas di obrolan terdahulu. Kita sudah bahas, Kang Karna mungkin punya bahan lebih banyak tentang hal ini. Lengkap. Lengkap Kang Karna. Kang Sebetulnya beliau udah layak disebut Iya. Kang Ahli, serius. Iya loh. Ya. Kali solder. mengaku diri Kang Solder, tapi sudah ada kan Kang chart yang beliau sampaikan, yang beliau ketengahkan dan kita bahas, ada kesan-kesan itu Kang. Kesan, impression. 6 kesan sudah. Mungkin ada kesan-kesan tambahan berikutnya. Nah, mari kita bahas mengenai itu kan. Apakah benar dalam kasus yang melibatkan Teddy Minahasa dan Dodi Prawira Negara khususnya ini, betulkah ada sabu yang disisihkan? Kemudian apakah benar bisa dibuktikan tidak ada itu penggantian sabu dengan tawas? Nah, gimana kita mulai dari mana? Ya, kita balik ke konstruksi nih. Oke. Konstruksi. Dari konstruksi kan bisa kita lihat saat kejadian itu kan tanggal 6 kan. Iya. Setelah Dodi Prawira Negara dan Teddy Minahasa mereka berkumpul di Hotel Singgalang. Harus ngasih ini kita ya. Kang Ule ya. Ilustrasi. Bukan maksudnya. Oh, enggak, itu kita sering penyebutan banget hotel. si Singgalang kan sering banget disebut. Iya, menyebut nama. Singgalang 1. Ya, Sponsor. sponsor. Hotel apa namanya? Singgalang. Tuh udah Santika. Santika. Singgalang itu kode name untuk Kapolda, Ya, Singgalang 1. Hotel apa? Santika. Oh, baik. Kompas, grup Kompas. Hotel apa? Iya, Ya. Berapa kali tuh dapat? Nah, di situ kan memang ya kalau saya sebutkan mereka ini berdua sudah bersekongkol dalam tanda petik untuk saling mutual benefit mutual benefit yang berdua. Yang satu untuk menaikkan karirnya dia, meminta promosi jabatan. Iya. Dan yang satu lagi Teddy Minahasa, dia ingin menjebak Linda. Ya. Nah, di situ terjadi memang berbicara masalah tawas itu di Singgalang gitu, dan berbicara juga masalah
apa yang akan kejadian untuk pemusnahan. Jadi mungkin kita mulai dari pemusnahan. Nah, di pemusnahan ini kebetulan kita banyak teman, Ya. terutama Kang Ule, banyak teman sekali untuk dapat dari mana tuh bahan itu? Kang Somai. Kang Somai. Kang Kopi dapat bahan dari Kang Somai. Nah, kita dapat berita acara pemusnahan barang sitaan. Kita bacakan aja ya. Ya. Sambil nanti kita lihat tampilan di sana. Nah, di situ dibuat Silakan, Kang. oleh Dodi Prawira Negara. Saya tambahin ini sekarang sarjana hukum SIM MH. Jadi calon Kapolri juga kalau saya lihatnya beliau ini. Udah master di sana tuh. Master. Itu kan. Nah, berikut dengan pangkat dari Dodi Prawira Negara ini AKBP kita sudah tahu. Kemudian bersama-sama dengan bawahannya ada 8 orang di situ. Salah satu orangnya masuk ditanya di peradilan dan nanti kita akan sampaikan di situ. Dia yang melihat persis dan dia juga ikut pada saat penangkapan, pengungkapan dia ikut dan dia itu sangat Juga hadir pada pemusnahan gitu kan. hadir pada pemusnahan. Ini kita sedang bahas ini kan. Nah, saya langsung aja ke materinya, ke pokok di sini. Telah melakukan pemusnahan benda sitaan barang bukti berupa sabu Ya. yang katanya kalau lebih dari 5 gram itu ada aturannya, itu bisa langsung ditangkap. Kalau mendapati orang yang membawa sabu lebih dari 5 gram. Ya. Nah, di situ jumlahnya adalah 34,9 berat bersihnya itu. 34,9 kilogram. 34,9 kilogram. Nah, itu berat bersihnya. Kemudian yang disisihkan itu sekitar 1 kilogram. Nah, jadi kita tahu, kita kemarin sudah sepakat bahwa penyisihan itu berbeda dengan penggantian Sabu dengan tawas. sabu dengan tawas. Penyisihan itu tersendiri, penggantian sabu dengan tawas itu tersendiri. Gitu. Tersendiri. Jadi jangan rancu gitu maksudnya. Dengan rancu, ya. Jadi berapa kilogram sekarang yang ada di kejaksaan di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi itu hanya 1 kilogram. Nah, kalau sekarang banyak dibicarakan mengenai 5 kilogram itu sebetulnya apa sih? Sabu juga kan. Dan ternyata 5 kilogram itu kedapatan di Jakarta setelah tertangkap. Jadi Sebentar, kembali ke yang tadi itu, yang situasi yang tadi Kang Karna baru bacakan tadi dan kita tampilkan tadi di layar, yaitu terkait dengan pemusnahan. Ya, itu adalah peristiwa yang terjadi, katakan pastinya setelah apa yang diyakini adanya komunikasi antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara terkait dengan penukaran. Lewat chat yang belakangan itu kan diketahui hanya sebagai candaan kan itu kan, karena dari Teddy Minahasa chatnya mungkin bisa ada sebagian barang bukti diganti dengan Trawas. bahasa, tapi maksud Teddy Minahasa tawas dengan emoji ya kan, dibalas oleh Dodi Juga dengan emoji. Juga ada emojinya. Jadi udah jelas itu kan candaan. Nah, kemudian terjadi pemusnahan. Kalau nggak salah itu tanggal 15 Juni kan. Kalau saya 15 Juni pemusnahan itu tanggal 16 Juni hari, tahun 2022. Iya, hari besoknya. Iya. Ya. Nah, yang tadi kita bahas tadi adalah yang Kang Karna ceritakan atau bacakan itu adalah BAP-nya. Nah, pada waktu itu kan tentu pada masa pemusnahan yang hadir banyak orang kan, Kang? Iya. Kita ketahui bahwa ada di antara yang hadir itu selain Kapolda yang waktu dijabat oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, juga ada unsur-unsur lain, kejaksaan, betul. Dari saya bayangkan Kang Reza dari Badan POM barangkali ya setempat ya. Mungkin. Iya. Saya kurang tahu. Terus juga yang pasti saya sempat baca dulu Kang, selain kejaksaan tentu saja dari BNN
yang mewakili katakanlah instansi yang terkait dengan persoalan ini itu hadir di acara pemusnahan kan. Dan tadi Kang Kara udah singgung tentang ada satu orang nanti akan kita dengarkan bagaimana waktu dia bersaksi maksud Kang Kara itu. Ya kita silakan lihat lanjutkan. Nah, kita bisa simpulkan atau kesan saya di situ bahwa 5 kilogram yang tertangkap di Jakarta ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan di sana di Bukit Tinggi. Bagaimana bisa itu? Pertama, tidak ada data atau tidak dikeluarkannya data yang menyatakan bahwa ada kesamaan jenis zat segala macam antara yang di Bukit Tinggi itu barang atau sabu di Bukit Tinggi dengan yang sabu yang tertangkap di Jakarta. Ya. Tidak ada kesamaan atau tidak ada bukti bahwa itu sama. Tidak ada bukti. Tidak ada uji otentisitas. Tidak ada uji otentisitas. Nah, kenapa tidak keluar, tidak di kalau Kang William tidak dijembrengkan tuh di di persidangan. Soalnya kalau memang itu terbukti sama dengan yang di mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Barang dari mana ini? Yang di Jakarta nih. Yang di Jakarta itu pasti dari Bukit Tinggi, tapi jenisnya sama. Padahal di di kejaksaan hanya 1 kilogram. Jadi nggak sesuai. Yang sangat dipercaya pada saat itu oleh Teddy Minahasa, barang itu yang akan dipakai untuk penjebakan. Pinjam dari kejaksaan gitu. Nah, kalau itu ada pertanyaan seperti itu, pastinya 5 kilogram ini pas-pasan dengan pembicaraannya Dodi Prawiran Negara dengan Samsul Arif kan. Hanya mereka tahu yang berdua pergantian tawas sabu ke tawas. Hanya mereka berdua yang tahu. Kalaupun kan? ada pergantian dari sabu ke tawas seberat 5 kilogram, yang itu hanya berdua orang ini. Hanya 2 orang ini. Dodi Prawiran Negara dan Samsul Ma'arif. Iya. Dan itu diketahui. Make sense. Ya. Itu diketahui dari saksi yang didatangkan dari Bukit Tinggi. Yaitu Safri siapa namanya itu yang ikut dia itu melihat, ikut mengatur juga di situ, dan dia itu anak buahnya dari Dodi. Pada saat pemusnahan kan? Pada saat pemusnahan. Dia mengatakan tidak ada tawas kan? Tidak ada tawas, betul. Tidak tawas. Dan kemudian dia juga yang mengetahui persis pada saat pengungkapan, penangkapan itu, dia ikut juga melakukan. Jadi dia tahu persis. Itu petugas penyidikan. Petugas penyidik. Jadi dia tahu persis. Jadi artinya dia di BAP nggak itu? Saya kurang tahu kan. Maksudnya di BAP. Artinya si siapa tadi nama penyidik itu diperiksa tidak oleh kepolisian di Polda Metro Jaya. Yang pasti keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai saksi kan? Sebagai saksi. Dia datangkan. Mungkin kita saksikan aja sekaligus rentetan dari peristiwa tadi pemusnahan dan semua aspek yang tadi karena ungkapkan juga orang-orang tadi Kang Reza Kang Uli, yaitu misalnya tadi ada petugas penyidik tadi kan. Selengkap kita ikuti yang berikut ini beberapa cuplikan terkait. Apakah dari tumpukan ini Anda melihat warnanya sama semua? Sama semua. Itu yang pertama yang 21 Mei ya. 21 Mei. Kemudian waktu pemusnahan 15 Juni 2022. Anda melihat sabu itu ada di atas meja? Iya. Di atas meja itu ada tumpukannya sama seperti yang dulu, ada puluhan gitu. Puluhan tumpukan. Ya. Misalnya mungkin satu plastik 1 kilo atau gimana kira-kira? Sama. Maksudnya ada puluhan plastik gitu? Iya. Ada. Itu disejajarkan di atas meja semuanya? Benar. Dan yang Anda kan lihat tadi dibungkus rapi, ada sigelnya. Apakah pada waktu pemusnahan, tanggal 21 Mei Anda lihat, sama tanggal 15 Juni, ada nggak perbedaan bungkusnya ini? Sama aja.
Nggak ada. Nggak ada. Anda melihat masih utuh 100%. Masih utuh. Warnanya ada nggak? Satu mirip berlian, satu lagi mirip coklat-coklatan atau apa? Nggak ada. Sama. Sama semua. Sama. Oke. Terus waktu dimusnahkan itu ada berapa orang yang ngangkat sebelum dimusnahkan? Tadi kan katanya dimusnahkan, terus waktu itu apakah setiap bungkus harus pakai cutter, alat untuk merobek plastiknya ini? Kayak peso begitu? Sepertinya begitu ya, Bu. Dan setiap bungkus itu dirobek begitu? Iya. Dan kemudian ditumpahkan ke tong untuk dibakar begitu? Iya. Apakah waktu giliran terdakwa ini untuk mengangkat satu bungkus untuk dimusnahkan, Anda lihat? Waktu tanggal 15 Juni. Iya. Apakah terdakwa ini kelihatan gagap begitu, memilih-milih, seolah-olah milih yang sabu yang diangkat, yang tawasnya kalau ada disembunyi gitu? Normal nggak sikapnya? Biasa aja, normal. Biasa aja, nggak dipilih-pilih gitu? Tidak. Yang mengatur ke meja itu meletakkan siapa? Apakah ada orang, bukan terdakwa ini kan, sehingga tidak langsung, tidak ada kasih kode nanti kamu yang angkat yang benaran sabu, yang tawasnya pura-pura dibikin di belakang gitu loh. Ada nggak begitu? Normal semua? Anggota polisi semua ya. Normal semua? Normal. Dari yang Anda tahu, Anda kan wartawan kan sangat jeli, matanya nggak usah pakai kacamata, tajam banget. Dari yang Anda lihat semuanya, ada nggak kecurigaan bahwa dari perbedaan warna, perbedaan bungkus atau apapun dari seluruh tumpukan sabu yang dimusnahkan itu? Tidak ada. Kalau ada udah beredar berita itu. Kenapa? Pak. Kalau udah ada itu udah jadi berita itu, Pak. Apa? Tidak ada perbedaannya. Kalau ada yang mencolok pasti sudah jadi berita. Tidak ada sama Iya. sekali. Begitu. Yang Anda lihat puluhan bungkus begitu? Iya, Puluhan bungkus. Iya. Kemudian Anda melihat semuanya masih tersegel semuanya. Benar. Oke. Kemudian Anda mendampingi si para tersangka untuk BAP. Iya. Apakah pada saat BAP Anda juga melihat sabu tersebut? Misalnya tidak. 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 Itu. Jadi yang kedua kali Anda melihat sabu tersebut tadi Anda bilang tanggal 15 Juni 2022 waktu pemusnahan. Iya. Anda melihatnya, waktu Anda melihat itu juga sama sudah diletakkan di meja. Sama. Ada puluhan tabung, bungkusan gitu. Iya, benar. Apakah ada perbedaan bungkusnya? Tidak ada. Dari segi warna, jangan dulu bilang tidak ada, nanti dibilang memihak lagi kamu. Apakah ada perbedaan bungkusnya apa? Waktu plastik atau apa? Plastik. Warnanya? Putih. Putih. Apakah ada perbedaan plastik putih pada saat Anda diundang ke ruangnya ke kantor polisi sama tanggal 15 Juni pada waktu pemusnahan? Persis sama nggak? Sama. Sama persis. Sama persis. Oke. Ada di segi warna, dari segi bungkus sama persis. Dari segi warna ada nggak yang mirip berlian, ada yang mirip berlian palsu atau apa? Kan itu kan sabu itu kan menyala-nyala kayak gini nih, menyala-nyala. Iya. Ada nggak? Tidak, sama. Sama persis. Sama persis. Oke. Pada waktu merobek, Ya. yang pertama kali merobek siapa? Bapak Kapolda. Terdakwa ini diambil satu. Ambil satu. Apakah waktu ngambil kelihatan dia gugup gitu loh, diambil satu yang kira-kira sabu yang tawasnya disembunyiin gitu loh? Oh, tidak. Tidak ada, normal aja. Normal aja. Baru diangkat begitu, dirobek begitu. Iya. Terus yang 34 bungkus lagi siapa yang ngerobek? Itu saya lihat tuh ramai Pak, ganti-ganti. Kenapa? Ramai, ganti-gantian Pak. Bergantian semuanya. Iya. Jadi semua pejabat Iya. satu-satu diminta datang ke meja, Iya. ke depan meja Apa? untuk upacara, dan satu-satu diangkat ke atas, Robek. dirobek gitu. Bungkusnya sama persis. Sama. Anda melihat atau mengetahui atau melihat ada nggak penukaran sabu dengan tawas 5 kg? Kita tidak tahu. Apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu atau tidak pernah terjadi? Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah menurut pengamatan saudara bahwa tidak pernah ada penukaran sabu
dengan tawas seberat 5 kg. Pernah nggak Anda lihat, saksikan, atau dengar? Tidak pernah. Tidak pernah. Yang Anda lihat itu waktu pemusnahan benar-benar masih normal, tidak ada kejanggalan dalam bungkus plastik. Kita melihat pada saat pemusnahan masih terbungkus, dan dari pihak anggota pun yang apabila mengangkat bahkan yang menaruh pun tidak ada memberikan laporan ke saya apabila ada keganjalan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Oke. Jadi normal sebagaimana biasa sabu ya. Plastiknya normal tertutup rapat ya. Plastiknya masih tertutup rapat bagaimana pada saat saya melakukan pengungkapan. Ternyata pemusnahan sabu barang bukti sitaan di Bukit Tinggi, di Polres Bukit Tinggi atau di Bukit Tinggi tepatnya itu dihadiri banyak kalangan ya Kang, termasuk wartawan. Tadi sudah kita dengarkan keterangan wartawan, termasuk juga ada penyidik, selain ada seorang profesor pengacara. Atau perlu saya sebut nama dari 8 orang ini? Silakan Kang. Ya, yang pertama namanya ini Safri SH AKP. Kemudian yang kedua Khairul Basri SH Aibtu. Kemudian yang ketiga Hildantra Musda SH Bribka. Kemudian Sony EKM petugas ya, Bribka. Sony Montana Bribka. Kemudian Heru Prayetno SH Brigadir. Kemudian Rafiola Hendra. Dan yang terakhir Abdul Razak. Ya. Intinya mereka sebagaimana disampaikan oleh diantara, kalau saya mungkin Pak Syafri tadi yang mengatakan tadi dalam keterangan di persidangan, mereka tidak melihat ada apapun yang bisa dipandang atau ditafsir sebagai tawas gitu. Kang Reza bagaimana? Apakah ini sudah cukup memadai keterangan ini sebagai fakta bagi majelis? Tempo hari pernah saya katakan bahwa salah satu barang yang paling merusak proses penegakan hukum itu adalah kalau kita bicara tentang keterangan saksi. Justru gitu ya? Kenapa? Karena mengandalkan daya ingat. Tapi beda kisah kalau kita bicara para saksi yang tadi namanya disebutkan. Justru berbeda nih. Saya memandang berbeda. Kita tidak bisa pukul rata. Kenapa? Karena mereka bersentuhan langsung dengan suatu objek yang sedang menjadi pokok persoalan ini. Jadi bukan misalnya sebatas menyaksikan gitu. Misal, oh saya menyaksikan ada pembunuhan. Gitu. Oh saya menyaksikan ada. Mereka bersentuhan langsung dengan objek itu. Pada titik itulah maka menurut saya derajat kepercayaan yang kita berikan kepada keterangan mereka itu lebih tinggi daripada ketika kita bicara saksi secara umum sebagaimana yang pernah kita obrolkan pada episode-episode terdahulu. Gitu. Jadi ini lebih convincing karena lebih terpercaya. Karena mereka bersentuhan langsung dengan peristiwa, dengan katakanlah barang yang menjadi persoalan pokok perkara gitu ya. Jadi termasuk wartawan tadi Kang, kan tadi jelas-jelas mengatakan kan dikejar oleh PH yaitu Hotmar Paris. Apakah itu Anda yakin tidak ada tawas? Oh kalau ada tawas, kalau ada yang janggal katanya, misal itu tawas, udah jadi berita yang menghebohkan di sana. Jadi tidak mungkin ada yang aneh katanya. Itu penuturan wartawan yang hadir di sana. Tambah lagi berarti ada sinkronisasi antara keterangan satu saksi dengan saksi lain. Kang Nulai kan bilang kalau satu saksi bukan saksi ya. Nah apalagi kalau kemudian kita kaitkan keterangan sekelompok saksi ini. Yang ketiga tadi Kang, kelompok ketiganya adalah pengacara yang mengatakan hal yang sama. Jadi kan paling tidak ada 3 kelompok saksi kan, satu saksi yang merupakan para penyidik yang bersentuhan langsung dengan objek itu karena itu pekerjaan mereka. Yang kedua adalah saksi yang berlatar belakang pengacara. Dan yang ketiga adalah saksi yang berlatar belakang wartawan. Ternyata sinkron satu sama lain. Makin kuat dasar bagi kita untuk menaruh kepercayaan pada keterangan yang mereka berikan. Kang Uli, do you buy that? Ini kalau saya kan sederhananya gini. Apa sih yang disebut dengan kejahatan? Tindak pidana. Banyak definisi kan. Kalau saya kan sederhana, karena itu tadi keliling di jalan, maka saya mikirnya jadi jalanan. Ada buktinya nggak? Ada, maka itulah kejahatan. Tidak ada kejahatan yang ada buktinya. Kalau menurut saya, ini dalam kasus ini, maka saya akan mulainya dari kejahatan tadi yang karena barang buktinya ada nggak? Ada. Barang bukti inilah yang akan menjadi fakta sahih terlibat tidaknya si para terdakwa itu kan untuk mengukurnya kan dari situ.
mau apa ke isunya segala macam, mulai dari barang bukti. Jadi Barang pokok perkara pidananya sudah jelas ada, Jelas ada. karena buktinya ada. Ada. Tinggal lagi siapa yang terlibat di dalam barang bukti ini. Ya. Barang bukti itu ada. Barang buktinya di mana? Di Bukit Tinggi. Ini kan kita ngobrol yang 5 kilo Jakarta kan, yang dikaitkan dengan Bukit Tinggi. Tadi Pak Karna bilang barangnya ada. Dimusnahkan nggak? Dimusnahkan. Jumlahnya sama nggak? Sama. Siapa yang mengatakan sama? Polisi, wartawan, plus dokumen resmi, plus pengacara. Iya kan? Pengacara siapa nih supaya nggak rancu pemahaman kita? Pengacara yang menyaksikan pemusnahan barang itu bukti di Bukit Tinggi. Nah, gitu, jadi. Bukan, sebetulnya dia pengacara tersangka yang tertangkap. Iya, sekaligus menyaksikan. Sekaligus saksi, bukan sekedar dia bela, tapi saksi. Artinya dari 6 faktor tadi, barang buktinya secara legal sudah dimusnahkan. Iya dong. Real nih. Real kan? Iya. Pertanyaannya adalah, artinya ini menggugurkan Anggapan. dialog tawas tuh. Kalau orang mikir diganti tawas, iya dong. Sisihkan dulu. Sisihkan dulu, ganti tawas. Nah, gitu. Urutannya gitu kan. Sisihkan dulu, ganti tawas. Ada komunikasi ini, kemudian orang berpikir yang di Jakarta ini hasil penyisihan ini kan, dari dokumen resmi, dari pengakuan, itu tidak ada kan. Maka gugurlah soal tawas tadi. Berarti kan tawas ini membenarkan kesaksian orang paling ganteng di mata saya, seorang ahli yang mengatakan itu candaan. Kesaksian seorang Reza Indragiri Amril, maksud kamu yang ganteng. Siapa lagi yang ngomong gitu? Siapa lagi yang paling ganteng? Sebagai ahli Menurut istri yang bikin menurut istri udah pasti tuh. Tanpa siri. Pasti kalau menurut istri kita paling ganteng ya kan. Jadi gini, dengan begitu dialog ngomong ganti tawas ini, dua-duanya Dodi dan Teddy Minahasa menganggap bercandaan, dua-duanya sepakat bercanda nih. Itu yang dibaca oleh Reza Indragiri. Buktinya apa? Buktinya barang buktinya dibakar semua kok. Barang buktinya dimusnahkan, disaksikan, dokumen sebagainya. Jadi kalau menurut saya sah itu. Fakta sah. Kalau barang bukti tidak ada, artinya apa? Tidak ada pidana. Tidak ada pidana dong. No case. Gak ada pidana. Kalau barang bukti, pertanyaannya, Mas Iwan, kan tadi pembagian tugas. Pertanyaannya ada barang bukti yang 5 kilo kan gitu kan? Memang kalau duduk di situ tuh langsung beda kan. 5 kilogram yang di Jakarta ini dari mana? Kan pertanyaannya itu kan? Iya. Case to sum up kan. Dan siapa yang mengadakan 5 Siapa yang kilogram mengadakan itu? di mana? Kalau yang di Bukit Tinggi clear dimusnahkan. Udah habis. Tidak ada terawat, Iya. ada saksi. Iya. Jadi kalau ada yang ngomong, oh bisa aja dong itu pura-pura, ya buktikan. Kan itu kan? Persidangan Yang bisa- soal pembuktian kan Kalau itu saya kan? begini, Kang Ule. Iya. Mungkin ada pergantian tawas, sabu dengan tawas ya Pak. Siapa yang mengerjakan? Ya Dodi Prawinegara dengan Bukan, ini kalau gini, kalau saya tuh gini, hukum itu eksak, matematis, Pasti. Tidak berandai-andai. nggak berandai-andai. Karena kalau berandai-andai seperti halnya matematika, jawabannya pengandaian. Itu dong. Andai X sama dengan ini, maka jawabannya kan. Iya, masuk akal. Jadi gini, hukum itu matematis. Kalau lu buat ini, maka hasilnya gini. Kalau lu buat ini, hasilnya begini. Jadi sama. Faktanya apa? Ini. Dari bakar segala macam. Kalau ada pembuktian, mungkin nggak itu terjadi quote unquote pergantian tawas segala macam? Ya lu buktiin. Karena kalau dijawab kemungkinan lagi, maka kemungkinan itu menjadi panjang. Banyak. Hukum tuh gitu kan. Ya. Jadi begitu ini dimusnahkan segala macam, ada saksi, ada berita acara segala macam, maka sah ini tidak ada tindak pidana di dalam Bukit Tinggi. Dengan kata lain, Kang Ule dan Kang Karna ini ingin mengatakan bahwa 5 kilogram sabu di Jakarta tidak ada hubungannya dengan sekian puluh kilogram sabu di Bukit Tinggi. betul. Kalau ini dari dokumen resmi, dari kesaksian nggak ada. Saya ulangi Kang. Dari bahwa dokumen resmi ya. Iya. Ya. Tidak ada dari Kang Ule. Dari dokumen resmi, Nah makanya dari pertanyaannya, kesaksian tidak ada hubungan.
antara yang 5 kg di Jakarta dengan yang di Bukit Tinggi? Gini, jangan di dua hal yang berbeda. Ini kan dua hal yang berbeda. Bukit Tinggi buat saya case-nya udah close. Setuju. Dimusnahkan, segala Case close macam. setuju itu untuk Bukit Tinggi. Yang di Jakarta ada sebuah tindak pidana nyata nih, 5 kilo, ya kan? Iya. 5 kilo. Pertanyaannya, 5 kilo ini barang buktinya dari mana dan siapa yang mengadakan? Kan di situ kan? Betul. Barang buktinya bisa dari Bukit Tinggi, bisa. Mungkin bisa. Tapi bukan yang dimusnahkan ini. Ya. Berarti ini dari mana datangnya Bukit Tinggi? Bahasanya gini, pabrik sabu itu membuat sekian Banyak. jumlah sekian banyak itu Produksi. pasti disebarin kemana-mana. Yang ditangkap di Bukit Tinggi, yang dibakar ini kan cuma sebagian. Berarti kan ada yang beredar lagi. Bisa dari Bukit Tinggi, bisa. Nah ini yang harus dibuktikan. Yang Kang Golik sampai tadi untuk yang Bukit Tinggi case close kan, selesai kan? Karena Menurut saya dimusnahkan. udah selesai, udah Maka dimusnahkan. nggak ada urusan di antara sabunya itu bisa keluar lagi kan gitu kan? Kecuali Saya 1 kilo. challenge deh, saya challenge. Kecuali 1 kilo. Saya Yang di challenge. Akhirnya kesampaian. challenge. Akhirnya kesampaian. Karena Tukar ubah posisi. posisi kan, tukar Saya posisi. challenge deh. Cara saya begini, Teddy Minahasa kan kasih instruksi, pinjam barang bukti dari kejaksaan Iya. untuk operasi penjebakan. Gini, makanya saya bilang jangan dicampur-campur. Nah. Ini udah dibakar, pinjam barang bukti. Ada yang disisihkan nggak dari yang mau dibakar itu? Nggak ada bukti tadi udah habis. Bukan selalu ada yang disisihkan untuk kepentingan kejaksaan. Iya. Oh, iya, 1 iya, kilogram iya. tadi yang Kejaksaan. Kang sampaikan. Kejaksaan di kejaksaan itu di data tuh. Untuk proses hukum berikutnya Untuk kan. proses gitu. hukum berikutnya Iya, di data iya, ini. Oke. Kandungan segala macam sampai apa istilahnya, scientific evidence di data tuh sama kejaksaan. Jadi kalau pinjam dari sini, dari kejaksaan ini yang disisihkan ini untuk operasi penjebakan. Dan realitasnya tidak pernah terjadi peminjaman itu. Begini, kalau dipinjam dari kejaksaan, jaksaan itu menyimpan barang bukti itu ada durasinya, pasti itu. Pada durasi tertentu udah pasti dimusnahkan juga oleh Oke. kejaksaan. Oke. Jadi menurut saya perintah itu tidak dijalankan. Perintah itu ada, tetapi Tidak tidak dijalankan. Dijalankan ya. Jadi sama seperti ganti terawas, tidak berani jenderal. Dua-duanya sama nih lelucon. Jadi menurut saya membenarkan dengan data yang dikeluarin oleh Pak Karna tadi ya. Saya kesadaran saya terlambat. Oh iya benar Mas Reza, bahwa itu lelucon, terbukti kok dimusnahkan gitu. Tapi kalau ngomong ada pertanyaan lagi yang sifatnya bisa begitu, nggak buat saya secara hukum ya, buktiin aja. Buktiin aja, ada buktinya nggak? Jika ada fakta hukum yang mendukung, maka para kesaksian tadi yang nyaksiin, yang bikin berita acara kena tuh pidana. Iya, semua mereka. Kesaksian palsu. Ini matematika sederhana kan sebetulnya. Sederhana. Tentang ini sekian kilo, sederhana banget. Tetapi justru jitu. Sederhana. Nggak perlu mendatangkan ahli matematika ke persidangan. Nah tinggal kan yang 5 kilo di Jakarta, 5 kilo di Jakarta Dari mana? dari mana dan siapa yang melakukan? Dan siapa yang mengadakan 5 kg itu? Iya. Coba itu kok. Jadi kalau Bukit Tinggi dari datanya Pak Karna terutama kalau buat saya yang berita acara tadi tuh. Itu data legal nggak Pak sih? Yang berita acara tuh. Legal Ya, dong. kita dapatnya dari Mestinya. jaringan kita. Kita kan luar punya wartawan, Investigator. Luar investigasi. biasa. Punya tim investigasi. Enggak, itu berita Kan, acara itu kalau menurut saya kekuatannya ya sama saksi segala macam, tapi itu yang yang mengukuhkan gitu. Mengukuhkan semua kesaksian itu dikukuhkan oleh berita acara itu. Fakta hukum ya. Iya. Kalau saya kan, Selesai kalau buat saya dengan kesaksian itu selesai. ketika saya memberikan perspektif psikologis tentang chat yang beremoji itu, kalau disebut saya punya target ya, target saya adalah meyakinkan majelis hakim bahwa saya tidak lagi yakin, kan itu yang saya utarakan Iya. di persidangan. Jadi Sebelumnya sebenarnya- saya yakin, absolut saya yakin bahwa ini adalah percakapan jahat
ada criminal intent. Tapi begitu ada emoji, saya sendiri ragu dengan penilaian saya itu. Iya. Tapi belum tahu kan? Belum. Baru sebatas ragu, baru goyah aja nih. Tapi setelah Kang Ule bercerita tentang matematika itu tadi, angka-angka di Jakarta berapa kilo, dimusnahkan berapa kilo, dan ada dokumennya, ada saksinya. Wah, posisi saya sih jadi yakin. Ya itu saya. brilian kalau buat saya. Insting yang kemudian membuat, menurut saya, pasti kan itu naluri kan. Pakai rasa ketika Mas Reza bersaksi, membuat kesaksian itu kan, ini rasa bahasanya kayak apa sih, pakai emoji segala macam itu. Kemudian setelah ini hari ini nih, kan saya baru baca hari ini, baru dengar dari Pak karena ada data itu, ada kesaksian itu. Maka saya bilang kesaksian itu brilian, melampaui waktu, sampai kayaknya time tunnel tuh masuk. Ini jam saya gerakannya mundur. Jangan menyamin button. Itu tadi Kang Uli sampaikan berupa BAP nih Kang ya. Jadi ini sah sekali kan gitu kan. Selesai. Barbuk selesai. Barbuk selesai. Jadi pertanyaan sekarang kembali, Kang Kara terima kasih telah menyajikan yang dahsyat tadi itu pada kami bertiga, dan diketahui sekarang oleh semua viewers Bravo Radios Indonesia. Tapi pertanyaan, yang 5 kilogram yang beredar atau ada di Jakarta yang diperdagangkan itu. Iya, yang kita ketahui diketahui oleh Dodi Prawenegara, Samsul Ma'arif dan Linda Pujistuti alias Anita. Barang siapa itu kan gitu kira-kira. Ya kan, 5 kilogram dari mana? Dari mana? Dan siapa yang mengadakannya? Dan siapa yang mengadakan? Dan kemudian siapa yang bertanggung jawab kan gitu kan kira-kira. Tapi sepanjang itu dikaitkan dengan Sabu Bukit Tinggi udah selesai tadi kan, nggak ada urusan, karena udah dimusnahkan di sana dengan dokumen yang jelas. Kalau Kang Ule ada di posisi hakim dengan matematika itu tadi. Gini gimana nih Kang? Jangan hakim, jaksa. Jaksa, oh ya jaksa ya, tuntutan. Jaksa dulu ya. Bebas lah. Bebas. Tadi Minahasa kan? Iya. Bebas. Ya udah. Kan sih yang ngaitin Teddy Minahasa itu keterlibatannya di situ. Nah, di Sabu tapi yang kan Bukit Tinggi. tuntutan jaksa terhadap Dodi tetap menyebut bersama Teddy Minahasa. iya. Ya itu persoalan lain. Yang Persoalan lain ingin saya katakan adalah dengan hitung-hitungan Karena matematis itu dia berangkat tadi. dari dakwaan asal kan. Iya. Dakwaan asal bersama. Kalau jaksa kalau saya jadi jaksa, Sebetulnya boleh tuntutan bebas. bebas dong. Iya. Artinya jaksa quote unquote kayak tadi, saya baru sadar kesaksian Mas Reza tentang emoji itu kan saya baru sadar sekarang. Oh iya, setelah ada bukti ini kan. Dari Kang Kara tadi. Yang bisa Ada berita acara. Kalau kesaksian tuh, buat saya kesaksian tuh bisa A, bisa B gitu kan, bisa by design, bisa by order gitu kan. Tapi berita acara fakta hukum tuh. Fakta hukum itu ketika match, maka istilah bahasanya, oh bisa aja salah, ya lu buktiin aja gitu. Kalaupun nyata salah, buktiin aja lagi. Kalau Sama itu di sidang tuh gini, kalau di fakta hukum tuh matematikanya gini, berbohong aja boleh, boleh berbohong, sepanjang tidak ada yang bisa membuktikan kebohongan itu bohong. Matematis gitu. Jadi hukum tuh matematikanya di situ. Dan tentang bagaimana matematika hukum ini nanti akan in practice seterusnya kita akan saksikan. Terus saja kita ajak viewers kita untuk terus bersama-sama mengikuti Bravo. Tapi Iwan. sebelum itu Ya, jadi ini ada 2 yang terbukti. Penggantian tawas itu dari Sabu itu nggak ada, tidak terjadi. tidak terjadi. Jadi 2 hal yang kita temukan sekarang. Penyisihan 1 kilogram Ada atau tidak? ada, Tapi penyisihan untuk kejaksaan. Untuk kejaksaan. kejaksaan. Iya. Makanya kita bedakan penyisihan dengan penggantian tadi itu. Nah, penggantian Sabu jadi tawas itu Tidak terbukti. Tidak ada dan Tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa membuktikan itu tidak ada terjadi. yang bisa membuktikan. Oke kan? Ya. Ini 2 hal terbaru yang kita sajikan. Kang Kara telah menyajikan kembali. Itu dokumen itu keren kan? Ya, keren. Jadi itu kita berterima kasih penghargaan setinggi-tingginya buat jaringan linknya Kang Karna. Terima kasih. Silakan Dan buka
Misalkan batal bersama deh. Iya. Ini pas azan. Kali azan cocok sekali. Ini bukan azan berbuka atau azan berbuka. Demen banget Mas Imam langsung ngakak. Demen banget. Ya, subhanallah. Udah azan maghrib ya? Azan. Kok mirip banget sama azan Tadi maghrib? udah bilang tadi enggak. Terima kasih Kang Mule, terima kasih Kang Kopi. Udah siap-siap Thank you, dengan kopinya Kang Iya, Reza. iya. Kita akan Terima kasih. jumpa lagi di lain Udah. episode yang akan datang Kang Reza. Demikianlah untuk sementara sejauh ini episode kali ini terkait dengan lanjutan persidangan yang melibatkan Teddy Minahasa dan Dodi Prawira-Negara. Kita akan bersama-sama lagi pada episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kolak, mana kolak? Kolak. Kalau. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.